Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, lanjut ke poin C. Untuk kurikulum 1964, kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya yang bertujuan untuk agar rakyat Indonesia mendapatkan kebutuhan akademik pada taraf SD yang berprinsip pada Pancawardhana, yaitu Pancawardhana ada beberapa prinsip. 1. Perkembangan cinta tanah air. 2. Perkembangan kecerdasan. 3. Perkembangan emosional artistik seperti kebudayaan dan lain sebagainya. 4. Perkembangan kerajinan tangan seperti handcraft dan lain sebagainya. Dan 5. Perkembangan jasmani. Untuk poin D, kurikulum 1968, perubahan struktur Pancawardhana ini pada kurikulum 1968 menjadi struktur Pancasila. Jadi perubahan struktur Pancawardhana menjadi struktur jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus yang berisi tentang mempertinggi kecerdasan, keterampilan serta mengembangkan fisik yang kuat. Oke, lanjut poin E, kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada peran guru, sehingga guru harus membuat rincian tujuan pembelajaran proses secara detail. Jadi pembelajaran pada kurikulum itu guru harus menjabarkan tentang perkembangan belajar siswa. Oke, lanjut pada ke poin F, kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir untuk memperbaiki kurikulum sebelumnya, yaitu ada beberapa ciri-ciri. 1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. 2. Pendekatan cara belajar siswa aktif. 3. Menggunakan metode spiral. 4. Menanamkan pengertian sebelum latihan. 5. Materi yang ditayangkan kesiapan siswa. Materi yang ditayangkan berdasarkan kesiapan siswa. Jadi guru harus mengetahui kesiapan siswa. Nomor 6. Menggunakan keterampilan proses. Oke, untuk poin G, kurikulum 94. Kurikulum ini dibuat untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini menekankan sistem link and match. Link and match maksud di sini adalah menekankan sekolah menengah kejuruan yang mempunyai prinsip pentingnya keterkaitan antara dunia kerja dan pendidikan. Jadi berfokus pada dunia pekerjaan, sehingga peserta didik siap untuk dunia pekerjaan. Lanjut kurikulum 2004. Kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum kompetensi yang menitikberatkan kepada kompetensi untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Lanjut poin I, kurikulum 2006 atau yang biasa disebut KTSP. Kurikulum ini membebaskan guru untuk merencanakan pembelajaran sesuai lingkungan dan kondisi sekolah. Karena KD SKL dan SKKD setiap pelajaran sudah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan, dan tujuan KTSP yaitu pendidikan moral, pendidikan kesesuaian potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Lanjut ke kebijakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan pembaharuan dan juga penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang menekankan kepada penguatan sikap, pengetahuan, keterampilan secara seimbang, dan pendidikan agama serta budi pekerti yang diharapkan bisa menumbuhkan budaya keagamaan di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Latar belakang perubahan kurikulum KTSP menuju 13 yaitu satu, konten yang terlalu padat sehingga peserta didik sukar untuk melampaui perkembangan. Nomor 2, kompetensi yang belum sesuai. Terus nomor 3, kompetensi yang belum menggambarkan domain atau barometer sikap yang sesuai keterampilan dan pengetahuan. Nomor 4, beberapa kompetensi yang belum terakomodasi. Nomor 5, kurikulum yang tidak peka dengan perubahan sosial. Nomor 6, pembelajaran yang belum terperinci sehingga menimbulkan multitafsir. Nomor 7, standar penilaian yang belum berbasis kompetensi. 8, dokumen yang belum terperinci yang menimbulkan multitafsir itu sendiri. Kurikulum 2013 ini menekankan pada pola pikir, penguatan penataan kurikulum, pendalaman materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban siswa didik. Pengembangan kurikulum ini harus dilakukan karena adanya berbagai tantangan. Salah satunya adalah tantangan eksternal maupun internal. Beberapa tantangan eksternal yaitu perkembangan zaman, kompetensi masa depan, persepsi rakyat, perkembangan pendidikan, globalisasi, kemajuan teknologi, dan adapun tantangan internal yaitu kondisi pendidikan yang berkaitan dengan standar pendidikan nasional yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dan kompetensi masa depan dibutuhkan untuk menghadapi arus globalisasi yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir juga, kemampuan moral, dan terus menjadi warga yang bertanggung jawab, kemampuan bertoleransi, dan kemampuan hidup di masyarakat global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.